Halo friend, kali ini Paimin akan membawakan alur film horor Indonesia, film yang diangkat dari urban legend. Langsung aja ke alur film. Film dimulai dengan kuliah subuh di sebuah pesantren. Selesai kuliah subuh, para santriwati diajak tadarus subuh oleh salah satu ustazah. Di sini, salah satu santriwati bernama Herlina bilang pada temannya yang bernama Ranu mau mengambil Al-Quran dulu. Saat sampai di kamar, bukannya langsung balik ke masjid, Herlina justru ketiduran di asrama. Selesai tadarus, santriwati teman kelasnya Herlina dimarahi oleh ustazah karena Herlina tidak ikut tadarus. Akhirnya para santriwati dihukum untuk bersih-bersih tak terkecuali Herlina. Mereka lalu membersihkan pesantren sesuai perintah ustazah. Salah satu teman Herlina yang bernama Obi jengkel karena yang salah Herlina, semua ikut dihukum. Obi dan kawan-kawan kemudian pergi ke kamar mandi, tempat Herlina dan Ranum sedang bersih-bersih. Obi dan kawan-kawan lalu mengotori kamar mandi yang telah dibersihkan Herlina bersama Ranum karena jengkel. Di sini, Herlina santriwati baru dan selalu membuat ulah. Siang harinya, ibunya Herlina datang berkunjung. Herlina pun curhat kalau dia tak betah di pesantren karena tak ada yang menyukai dirinya kecuali Ranum. Ibunya pun menenangkan Herlina. Terlihat Obi sedang dimarahi oleh orang tuanya karena Herlina mengadu pada pengasuh pesantren kalau dia diganggu Obi dan kawan-kawan. Malamnya saat Herlina bersiap-siap mau ikut Ranum ke masjid, tiba-tiba dia didatangi oleh Obi dan kawan-kawan. Mereka sangat kesal pada Herlina karena Herlina telah melaporkan mereka kepada pengurus pesantren. Herlina kemudian dibully, tak hanya dengan kata-kata, namun dengan kekerasan juga. Herlina merasa kesakitan dan ketakutan. Herlina didorong sampai menabrak meja setrika, dan tanpa sengaja, tangan Herlina mengenai setrika yang masih panas, sampai kulitnya melepuh. Obi pun mendekat dan mengancam akan menempelkan setrika itu ke wajah Herlina. Namun, Herlina dapat melawan dan lari dari mereka. Herlina melihat Ranum yang akan ke masjid dan mencoba untuk memanggilnya. Namun, Herlina berhasil disusul oleh Obi dan mulutnya pun langsung dibekap. Dia pun langsung dibawa ke ruangan kosong. Mereka menumpahkan air bekas pel ke tubuh Herlina. Di sini, Herlina berhasil melawan lagi dan kabur dari mereka. Herlina bingung mau pergi kemana. Dia akhirnya berlari keluar pesantren. Saat Herlina berlari, dia terjatuh di jalan dan tanpa disangka ada sebuah mobil yang sedang melintas. Sampai akhirnya dia pun tertabrak oleh mobil itu. Keesokan harinya, Herlina dibawa ke rumah sakit. Orang tua Herlina yang melihat kondisi anaknya merasa sedih. Ayahnya tahu kalau luka di tangan Herlina bukan luka akibat kecelakaan. Ayah Herlina lalu pergi keluar dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada para ustadz. Kiai dan ustadz menjawab kalau mereka tidak tahu apa-apa. Hal ini membuat ayah Herlina makin murka dan mengusir mereka semua. Hari-hari di pesantren berjalan seperti biasanya. Ranum sedikit curiga atas kejadian yang menimpa Herlina. Namun, Obi dan Dila terlihat seperti orang yang tidak punya rasa bersalah. Di rumah sakit, Herlina mengembuskan napas terakhir dan lockout. Pihak pesantren tidak ada yang tahu kalau Herlina sudah lockout. Saat Ranum sedang menjemur baju, tiba-tiba Herlina muncul di hadapannya. Dan karena Ranum kangen pada Herlina, Ranum pun memeluknya. Di sini Herlina menatap tajam ke arah Obi dan Dila. Para pengurus pun mengetahui kalau Herlina sudah balik ke pesantren. Ustadz Gani curiga kalau Herlina dibully sama teman-temannya. Para ustadz itu ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam Herlina mengalami kecelakaan. Namun Ustazah Umi tidak mau mencurigai murid-muridnya. Dia menganggap kalau yang terjadi kepada Herlina murni kecelakaan dan menganggap kalau Herlina mencoba kabur dari pesantren. Malamnya, santriwati ikut kajian Ustadz Gani. Lalu datang Ustazah Umi ke pengajian. Di sana, Herlina menatap Umi dengan tatapan yang tajam. Seakan-akan Herlina punya dendam kepada Umi. Selesai kajian, Herlina duduk sendiri sambil menatap tajam ke arah Obi dan Dila. Lalu datang Ranum menghampiri Herlina. Ranum bertanya pada Herlina sebenarnya apa yang terjadi pada malam kecelakaan. Namun Herlina hanya menjawab kalau semuanya akan mendapat balasannya. Sebelum jam tidur, Obi dan Siti patroli di pesantren. Obi pun menyarankan untuk berpencar saja agar tugas mereka cepat selesai. Saat Obi sedang sendirian, dia diteror oleh Herlina yang menyerupai wajahnya Siti. Namun, wajahnya Siti sangat menyeramkan. Obi yang ketakutan pun lari dan mencari salah satu ustadz. Saat mengetuk pintu, Obi langsung dicekik oleh Siti yang menyeramkan. Beruntung, Ustadz Gani segera keluar dan menolong Obi. Siti dan Ustadz Gani pun baku hantam. Siti dibacakan ayat suci Al-Quran untuk mengusir sosok itu. Namun aneh, bukannya kesakitan, sosok itu malah mengikuti bacaan Ustadz Gani. Sempat kewalahan, namun akhirnya Ustadz Gani berhasil menenangkan Siti yang kesurupan. Obi sangat ketakutan dengan kejadian yang dia alami. Dia menyadari siapa yang merasuki tubuh Siti.
dia melihat wajah Herlina saat Siti kerasukan. Keesokan harinya, Obi dijenguk oleh Ranum dan Siti. Namun Obi ketakutan pas melihat Siti. Dia melihat wajah Herlina pada wajah Siti. Lalu, Umi datang ke sana untuk menenangkan Obi. Singkat cerita, saat Ranum mengaji, dia dihampiri oleh Herlina yang ikut mengaji juga. Ranum awalnya tidak merasa aneh, namun dia heran saat mendengar Herlina bisa mengaji. Padahal Herlina belum pintar mengaji. Subuhnya Siti menanyakan di mana Herlina kepada Ranum, dan Ranum menjawab kalau Herlina masih ada di kamar. Namun anehnya, Herlina sudah ada di masjid sedang duduk dan menatap ke arah mereka. Di taman, Siti curhat pada Ranum. Dia merasa ada yang aneh dengan Herlina, apalagi Herlina tiba-tiba pintar ngaji. Tak berselang lama, Herlina datang dan tersenyum mengucapkan salam pada mereka. Saat Ranum mau ke kamar, dia melihat Herlina sedang wiridan. Namun gerak tubuhnya sangat aneh dan itu membuat Ranum sedikit ketakutan. Malamnya karena Obi masih trauma, dia meminta Ranum untuk menemaninya patroli. Sebelum patroli, Obi bilang mau sholat isya dulu dan meminta Ranum untuk menunggunya. Saat Ranum sedang duduk sambil menemani Obi yang sedang sholat, dia melihat sosok Herlina sedang berjalan. Ranum pun mengikuti sosok Herlina, meninggalkan Obi yang sedang sholat. Namun, sosok Herlina tiba-tiba menghilang. Obi yang tengah sholat diganggu oleh sosok Herlina. Saat Obi bangun dari sujudnya, ternyata Obi salah kiblat. Dia kemudian memutar badannya lalu sujud lagi. Pas bangun dari sujud, dia salah kiblat lagi. Kejadian ini terus berulang beberapa kali. Selesai salam, Obi dikagetkan dengan sosok Herlina yang menyeramkan. Dia pun berteriak. Mendengar teriakan, Ranum segera kembali ke masjid. Dia menemukan Obi yang sedang sujud. Namun, Obi sujud terlalu lama. Ranum mencoba membangunkan Obi. Namun ternyata Obi sudah lockout dan kulitnya pucat penghitam. Obi pun kemudian disucikan dan disolatkan. Terlihat Herlina juga ikut mensolatkan Obi. Karena kejadian Obi, beberapa santriwati pun dipulangkan untuk sementara waktu. Ranum terlihat sedih melihat teman-temannya pulang. Herlina menghampiri Ranum. Lalu Ranum bertanya pada Herlina di mana dia semalam. Karena Ranum melihat Herlina di lapangan dan Herlina menjawab kalau dia sedang di kamar. Tak lama, datang Siti yang mengajak Ranum untuk tidur di kamarnya. Di tempat lain, ternyata orang tua Obi belum tahu apa yang menimpa anaknya. Ustadz Gani merasa ada yang janggal dengan kejadian Obi. Para pengurus pun bingung dengan semua yang baru saja terjadi. Di kamar, Dila marah kepada Ranum karena pada malam itu Ranum meninggalkan Obi sendirian. Hingga akhirnya Obi harus mengalami kejadian itu. Ranum lalu menjawab kalau dia juga sangat menyesal karena dialah yang terakhir bersama Obi dan orang pertama yang melihat jasad Obi. Malamnya, Ranum tidak bisa tidur dan tanpa sadar, tiba-tiba Ranum sudah balik ke kamarnya bersama Herlina. Siti yang terbangun sangat kaget. Dia pun sadar kalau Ranum tidak ada di kamar. Dia langsung membangunkan Dila untuk mencari Ranum. Mereka pun mencarinya ke kamar Ranum yang lama, dan Ranum ternyata tak ada di kamarnya. Ternyata Ranum sedang mengikuti sosok Herlina yang sedang berjalan sendirian. Saat Siti dan Dila mencari Ranum, tiba-tiba mereka terpisah. Dila pun ketakutan. Dia diganggu oleh sosok Herlina. Beruntung, Ranum menemukan Dila lalu menenangkannya. Tahu Siti hilang sendirian, Ranum akan mencari Siti dan Dila disuruh meminta pertolongan Ustadz Gani. Sementara itu, Siti yang mencari Ranum dan Dila. Tiba-tiba lampu di sekitarnya padam. Siti pun diganggu oleh Herlina. Siti yang ketakutan berlari ke arah masjid. Sesampainya di sana, dia melihat semua santri sedang menjalankan sholat. Namun, gerakan mereka sangat aneh. Gerakan sholat mereka begitu cepat. Saat mereka salam, tiba-tiba semua santri melihat ke arah Siti. Ranum pun berhasil menemukan Siti dan menenangkannya. Mereka lalu segera pergi dari masjid. Sementara itu, Dila sudah sampai di tempatnya Ustadz Gani. Dia mencoba membangunkan Ustadz Gani, namun Ustadz Gani tak merespon. Dan ternyata Ustadz Gani tidak ada di sana. Tiba-tiba pintu terkunci dan lampu seketika padam. Dila yang ketakutan berteriak. Lalu dia digigit oleh Herlina. Ustazah Umi pun terbangun mendengar teriakan Dila. Ranum dan Siti akhirnya tiba di tempat Dila. Namun Dila sudah dibawa pergi oleh Herlina. Di masjid, Umi menemukan Dila yang tengah sujud di sana persis seperti Obi. Dila akhirnya juga lockout. Dila juga lockout dalam keadaan sujud dan kulitnya pucat menghitam. Siti dan Ranum akhirnya tiba di sana. Mereka melihat Dila yang mengenaskan. Ranum melihat Herlina yang sedang tersenyum ke arah Ranum. Setelah itu Ranum melapor kepada para ustadz. Dia bilang kalau semua itu adalah ulahnya Herlina. Mereka memberitahu kalau Dila diserang oleh Herlina. Karena keadaan semakin tidak aman, Umi menyuruh semua santriwati untuk tidur di masjid agar tidak ada korban selanjutnya. Di tempat lain, Ibu Herlina mendapat panggilan telepon dari pesantren. Balik ke masjid, Siti meminta Ranum untuk menemaninya ke toilet. Ranum lalu mengantarnya.
Ranum yang tengah nunggu di luar. Dia melihat Siti yang tiba-tiba keluar. Ranum lalu mengikuti Siti sampai di pohon besar. Siti juga mengikuti kemana Ranum pergi. Di sini ada dua Siti, namun Siti yang satu lagi adalah Herlina. Mereka pun lari ketakutan. Saat mau kabur, tiba-tiba kaki Siti ditarik oleh Herlina. Ranum pun berusaha menolong Siti, hingga para ustadz datang dan menolong mereka juga. Ustadz Gani berusaha untuk mengusir sosok di tubuh Herlina. Ustadz Gani membacakan ayat suci untuk mengusir iblis tersebut. Namun, iblis itu tidak merasa kesakitan. Dia malah tersenyum dan ikut membaca ayat suci. Tak lama, orang tua Herlina tiba di sana. Ibu Herlina pun menghampiri Herlina. Di sini terkuak fakta. Ternyata yang menabrak Herlina adalah ibunya sendiri yang tidak sengaja. Ibunya mengira kalau menabrak tumpukan kayu. Herlina lalu menghabisi ibunya sendiri. Para ustadz mencoba untuk menyingkirkan iblis itu lagi. Namun, mereka tak sanggup untuk melawan. Sampai akhirnya, Pak Kiai datang dan membacakan ayat suci untuk mengusir iblis itu. Di sini terkuak fakta lagi. Ternyata, ayah Herlina menyembunyikan kematian Herlina dari ibunya. Dan ayahnya pergi ke dukun untuk membangkitkan Herlina agar bisa membalaskan dendamnya. Ayahnya memasangkan paku di kepala Herlina agar iblis bersemayam di dalam tubuhnya dan membalaskan dendam Herlina. Sadar perbuatannya itu salah, ayahnya pun mencabut paku itu dari kepala Herlina. Setelah kejadian malam itu, Herlina dimakamkan dengan layak dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah, iblis juga pintar ngaji ya. See you, jangan lupa subscribe dan lancar terus rezekinya.